Sebelum kita lanjutkan dialog, kami akan tampilkan terlebih dahulu. Berikut ini merupakan perolehan suara partai politik di Jawa Timur pada pemilu 2019. Kita tampilkan untuk Anda pemirsa perolehan suara partai politik di Jawa Timur pada pemilu 2019. Memang urutan pertama ini diraih oleh PDI Perjuangan dengan 4,31 juta suara. Kemudian diikuti oleh PKB 4,19 juta suara. Posisi ketiga ada Gerindra di sana 2,40 juta suara. Kemudian diikuti oleh Golkar 2,25 juta suara dan terakhir ada Nasdem dengan 2,19 juta suara. PDI Perjuangan masih unggul dalam perolehan suara di 2019 di wilayah Jawa Timur, Mas. Apakah ini masih relevan kalau kemudian kita melihat hasil survei saat ini? Dan juga sebenarnya strategi dari tim 03, ada Pak Mahfud MD di sana dan juga ada Mbak Yeni Wahid di sana. Siap tidak melawan seksinya Bu Hovifah tadi kalau kata Mas Hanta? Sangat siap, makanya saya ingin, tadi saya senyum-senyum bukan apa-apa, saya dari tadi dengerin Emil, dengerin Mas Hanta. Itu kayaknya Jokowi Khofifah ini nomor urut 4 nih kayaknya. Iya, maksudnya iya ada capres cawapres lain lagi gitu. Jadi ini sama sekali tidak kita bicara di tahun 2024 ini, masa kita masih bicara semuanya soal primordial dan ketokohan. Kita nggak bicara visi misi program dan gagasan. Padahal kita kan selalu menggaungkan itu. Kampanye itu tentang visi misi program gagasan rekam jejak sang calon ya, calon presiden maupun calon wakil presiden. Tadi disebutkan tentunya ada Mbak Yeni dan lain-lain, tapi tentunya yang paling utama bagi kami adalah ada Pak Ganjar dan Pak Mahfud gitu. Kedua tokoh ini yang memang maju sebagai capres maupun cawapres yang ada di kertas suara. Ini yang akan kita jual, tanda kutip, ke masyarakat dengan program-programnya, program-program yang dekat dengan program-program kerakyatan. Nah ini yang masyarakat juga, saya yakin masyarakat itu sekarang juga udah bukan lagi gampang mendengar samina watona apa yang dikatakan oleh orang yang dianggap tokoh kemudian mereka otomatis memilih siapapun itu ya. Jawa Timur loh ini Mas. Kenapa memang Jawa Timur? Lumbung suara NU di sana. Betul, tapi kalau kita bicara Nahdlatul Ulama kan tersebar di antara 3 paslon. Ya kan ada Pak Mahfud juga nggak kurang-kurang NU, Mbak Yeni juga nggak kurang yang NU ya kan, Gus Imin juga ya kan, Bu Khofifah begitu pun. Jadi intinya kalau kita bicara soal Nahdlatul Ulama, caleg-caleg dari PDI Perjuangan juga banyak sekali tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama di sana. Jadi kalau kita bicara soal Nahdlatul Ulama itu tersebar. Nah, kita sekarang bicara apa sih? Kita bicara ketokohan capres maupun cawapresnya gitu. Saya lebih senang melihat itu. Kalau ditanya Jatim milik siapa kan judulnya itu. Jatim milik rakyat Jatim yang ingin kesejahteraan, rakyat Jatim yang ingin mempunyai program-program ke depan yang lebih baik lagi daripada yang sekarang. Tapi nama Hovifah kan di Jawa Timur sebagai seorang gubernur, Mas Emilnya juga sebagai wagub. Betul. Mereka juga pasti memamerkan kinerja mereka, prestasi mereka selama di Jawa Timur. Betul. Gini deh, jadi pengaruh juga, Mas. Popularitasnya tinggi tadi kondisi. Gini deh, saya itu die hardnya Pak Jokowi loh. Oke. Ya kan? Tapi saya kan memilih Ganjar dan Mahfud. Karena saya tahu program-programnya lebih baik. Dan saya tahu Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu lebih dekat dengan Pak Jokowi cara-cara memimpinnya. Karakter kepemimpinannya sama-sama bisa belusukan, sama-sama energik, sama-sama anti terhadap ketidakadilan dan lain-lain. Nah ini yang mereka sama-sama membangun rakyat, sama-sama punya sejarah sebagai rakyat, dari rakyat dan berjuang sebagai rakyat dan mencapai pada titik di mana Anda mereka ingin mengatakan bahwa pemilih rasional lebih dominan daripada yang berdasarkan kesukuan, mungkin dekat dengan ulama, dekat dengan kiai? Oh iya, saya merasa di tahun 2024 ini saya rasa memang udah saatnya, sekarang udah zaman teknologi ya, semua informasi bisa terbuka dengan lebar, mereka bisa melihat debat di televisi ya kan, mereka bisa melihat sosok-sosok capres maupun cawapresnya secara langsung tanpa harus mendengarkan cerita-cerita, kisah-kisah seperti di era-era lalu. Anda gitu, meragukan mesin politik dari PD Perjuangan di Jawa Timur? Enggak dong, sama sekali enggak. Kami tidak. Enggak disebut sama sekali deh tadi Mas. Apa tuh? Oh tadi kan saya udah bilang mesin politik PDI Perjuangan itu nomor 1, itu udah jelas kan. Maria kan nomor 1 menyebut angka itu kan, itu udah pasti. Dan saya bilang tadi kan bahwa caleg-caleg kita juga banyak dari Nahdlatul Ulama. Jadi mesin politik sudah pasti, belusukan sudah pasti, canvassing sudah pasti. Program dari 21 program capres maupun cawapres kami udah pasti yang dekat dengan rakyat itu tadi. Nah ini yang berapa persen akan suara Ganjar targetnya Mas di Jawa Timur Mas? Targetnya sih kita sambil bisik-bisik aja. Targetnya harus 40-an persen lah. Oh wow. Ya.
cukup tinggi. Iya, karena gini, logikanya adalah ketika kita Oke. bicara soal suara PDI Perjuangan, tentunya suara capresnya harus lebih tinggi dan itu wajar. Optimis, Seperti biasanya 40% begitu. Ganjar di Karena Jawa ada Timur. Perindo, ada P3 bersama kami dan ada Hanura juga dan ada relawan-relawan. Oh itu, optimis 40% Ganjar di Jawa Timur. Kalau pasangan Amin berapa Bang Jazilul? Karena kalau kita padukan mesin suara antara Nasdem dan juga PKB berdasarkan 2019 kemarin, cukup besar kok. 40 juga, 20-nya ke Emil. Iya, tentu kita punya target 60%, harus lebih dari 50% di Jawa Timur. Udah, kelar selesai ya. Begini, kita kadang mempersonifikasi orang. Pak Hovifa itu personifikasi karena menurut saya mesin PKB juga jalan, itu satu. Kalau Mbak Hovifa itu juga muslimat, mestinya berhenti hari ini. Karena muslimat kan tidak ikut-ikutan di pilpres gitu. Maksud saya apa? Mesin politik jangan diremehkan. Mesin pesantren juga kita punya besar. Oleh sebab itu bagi kami justru keadaan Mbak Hovifa yang tadi disebut oleh Pak Hanta, Pak Jokowi yang kepuasannya tinggi, itu ya hitung-hitungan yang dilihat dari pola survei. Tapi dari pola spirit di Jawa Timur udah hilang pulungnya kok. Kok kesini? Udah nggak ada pulungnya, Pak Jokowi sudah hilang pulungnya bagi orang Jawa Timur. Nah soal Mbak Hovifa kita lihat besok kan Pak Emil juga bisa maju jadi gubernur. Jadi maksud saya apa? Masih banyak dinamika yang tidak bisa disimbolkan dengan secara sederhana karena kepuasan tinggi dan lain-lain. Masih ada tokoh yang kemudian bisa dalam jangka waktu yang cukup bisa menerobos untuk menjadi gubernur Jawa Timur. Jadi bukan satu-satunya nama, saya begitu. Oleh sebab itu, ketika masuk person Pak Hovifa di jajaran 02, bagi kami itu biasa saja. Itu kan personal. Karena mesin muslimat juga banyak yang bersama PKB. Mesin pesantren masih banyak yang juga bersama PKB gitu. Oleh sebab itu, kalau disebut tadi banyak kecocokan Mbak Hovifa dengan 02, saya justru ngelihat cocoknya di mana. Kok masih ragu sih Bang Jazilul nih? Karena iya, karena Mbak Hovifa itu NU. Jadi dari visi ke NU-an, dari visi Amalia itu bukan di 02. Gitu maksud saya. Kalau dari sisi kepentingan praksis tadi yang disebut mau nyalon gubernur lagi, mungkin iya. Tapi saya lebih melihatnya pada sisi masalah yang sedang dihadapi Mbak Hovifa yang kemudian itu menjadi tekanan. Mas Emil harus ditanggapi Mas Emil. Itu satu yang lain. Maka jadi PKB tetap optimis dengan mesin politik yang dimiliki oleh PKB. Mas Emil harus ditanggapi, ada tekanan, juga, ada masalah Mas Emil. Ditahan dulu Bang Jazilul, Mas Emil. Ya. Baik, ya enggak, saya menanggapi ya, ini final statement ya. Jadi pertama bahwa kita melihat dengan jelas bahwa memang komitmen ya dari Bapak Prabowo untuk meneruskan program Pak Jokowi itu tidak menihilkan kualitas personal yang dimiliki beliau. Di dalam kontestasi sebelumnya juga tentunya walaupun beliau kemudian harus mengakui keunggulan Bapak Jokowi, tetapi beliau telah berkompetisi dengan Ksatria dan juga memiliki basis dukungan yang baik. Dan ternyata sebagai seorang abdi di dalam kabinet Bapak Jokowi, beliau memberikan dedikasi dan loyalitas yang tinggi. Nah, tetapi saya juga merasakan saya pernah menjadi suksesor, baik di pemilihan bupati maupun juga di pemilihan wakil gubernur. Memang kontinuitas ini bukan sesuatu yang mudah didapatkan. Kesinambungan kebijakan itu kemudian kalau tidak terwujud akan sangat berdampak kepada langkah-langkah strategis yang membutuhkan dari konsistensi. Hilirisasi misalnya, melanjutkan infrastruktur, itu kan juga butuh keberanian mengambil risiko yang tinggi. IKN ya. Nah, oleh karena itu memang kami melihat ini pada berbagai tataran. Jadi kesinambungan inilah yang kemudian bukan istilahnya bukan datang dengan sendirinya. Bapak Prabowo telah membuktikan itu dan juga tentunya beliau sudah datang dengan personal political ya, artinya beliau punya basis politik yang mumpuni, beliau juga punya rekam jejak dalam mengabdi di pemerintahan,
termasuk sebagai tim dari Pak Jokowi, dan beliau tidak malu-malu untuk mengungkapkan itu. Mas Emil. Nah, saya rasa keseriusan dan komitmen beliau itu tentunya menjadi pertimbangan yang serius juga bagi kami semua, termasuk insya Allah konstituen. Tapi seperti Mas Ciko tadi sampaikan juga bahwa betul pemilih, mari pemilih tentu harus mempelajari rekam jejak masing-masing paslon. Setuju. Jadi memang harus didalami, Pak Jazilul, Pak Ciko, semua kami memang harus bekerja keras untuk memperkenalkan paslon kami agar masyarakat memilih dengan informasi yang memadai. Oke, Mas Hanta, bagaimana ini Mas? Masing-masing mengklaim memiliki kekuatan yang cukup penuh di Jawa Timur, tapi kalau melihat karakteristik pemilih di Jawa Timur seperti apa? Singkat saja Mas. Ya, kalau membaca Jawa satu ya, pemilih itu tipologinya beda-beda. Tapi saya setuju bahwa tadi itu Bu Khofifah itu salah satu faktor. Ada tokoh-tokoh lain, tapi kita kan sedang membahas Bu Khofifah. Kekuatan NU itu tidak tunggal, dia tersebar, Maria. Misalnya kekuatan di Jawa Timur itu partai paling kuat PDIP, PKB, baru partai yang lain. Tokoh-tokoh juga tersebar, ada Bu Khofifah, ada Yeni dan sebagainya. Tentu mungkin Bu Khofifah lebih kuat karena sedang menjabat sebagai gubernur. Tentu yang ketiga ada entitas tokoh-tokoh kiai, kultural, struktural dan sebagainya. Mereka juga punya pengaruh. Jadi tidak tunggal cara membacanya. Tetapi mereka potensi bahwa faktor figur lah yang paling menentukan. Yang kedua, di regional secara subkultur juga misalnya di Tapal Kuda dan Madura, itu PKB kan cukup kuat. Nah, di sini persaingan nanti Prabowo dan Anies. Kemudian daerah Mataraman, basisnya PD Perjuangan, Partai Mas Diko, itu Mas Ganjar lumayan menjadi basis. Arekan dan Pantura itu pertarungan semua kandidat tentunya. Itu kalau kita mapping ya. Nah, saya ingin menjawab pertanyaan Maria. Dalam studi perilaku pemilih kan ada tiga tipologi pemilih. Satu pemilih sosiologis, dia memilih karena basis terasosiasi yang sama, termasuk misalnya karena agama, karena daerah, karena etnis, termasuk karena NU, sama-sama NU. Nah, basis ini ada yang mengikuti kiainya, tetapi tidak semua di Jawa Timur cara membacanya. Yang kedua, ada pemilih psikologis, dia memilih karena masih muda, karena misalnya Mas Emil Dardak dipilih karena masih muda, cerdas dan sebagainya, ramah dan sebagainya. Yang ketiga, nah pemilih rasional seperti Mas Ciko katakan, Mas Emil dan Gus Jazilul katakan tadi, pemilih rasional juga besar Jawa Timur. Berdasarkan survei kami, separuhnya itu pemilih rasional. Mereka memilih melihat rekam jejak, melihat program dan lain sebagainya. Jadi positif saja bahwa pemilih rasional itu banyak di sana. Bertarunglah gagasan, bertarunglah tentang program dan sebagainya. Nah, untuk kekuatan figur tadi yang ditarungkan kan personal branding, isu branding, program branding mereka pertarungkan. Ada mesin politik, Maria. Mesin politiknya itu Andrew macam-macam. Ada partai, ada Khofifah namanya, ada NU namanya, seterusnya. Nah, di titik ini Bu Khofifah, Emil Dardak dan sebagainya, ini namanya mesin politik, pengepul suara, bisa sukses bisa tidak, mereka punya potensi, tetap faktor utamanya figur, isu dan programnya. Jadi itu saya kira yang harus potensi di Jawa Timur semua punya potensi untuk bertarung di sana. Yang saya sampaikan tadi ada data per hari ini Prabowo Gibran paling unggul, tetapi kan kita belum tahu itu data per hari ini, masih 1,5 bulan siapa yang akan memenangkan pertarungan. Akankah kemudian Jawa data Timur itu linier hingga 1,5 bulan ke depan ya? Kita tunggu nanti daya gedor dari masing-masing paslon siapa yang paling banter di Jawa Timur. Terima kasih banyak Mas Ciko, terima kasih juga Mas Emil, Mas Hanta, Bang Jazilul, terima kasih ya telah bergabung di Kabar Petang hari ini.